Oke semuanya, kembali lagi sama Wom2 di sini. Yah, agak sedih sih rasanya pas tahu anime ini udah tamat aja. Meski menurut gua anime ini agak cringe, tapi ya mari kita tamatkan aja anime MC berkedok NPC yang satu ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat subrek, like, komen, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin, supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Eiyou Kyositsu episode terakhir. Scene dilanjutkan dari Ernest dan para besti yang lagi protes ke Raja Gil perihal dirinya yang membiarkan Sophie keluar dari akademi. Ernest tampak terus mengomeli betapa dinginnya sang raja yang merasa tak punya tanggung jawab buat menghentikan muridnya yang pengen drop out. Ngeliat betapa dinginnya sifat sang raja, Ernest yang hendak mengomel lagi nampak dihentikan sama Blade. Yoku mite miro. Rupanya, meskipun dari tadi Raja Gil terlihat sangat dingin, namun sebenarnya ia juga merasa bersalah, namun tak bisa melakukan apapun. Ernest pun berjanji akan membawa kembali Sophie ke akademi. Jessica pun turut membantu mereka dengan memberitahukan hasil penyelidikannya seputar tempat persembunyian kelima Sophie KW itu. Tepat setelah mereka memutuskan buat pergi dari sana, Raja Gil langsung menghentikan mereka karena tahu alasan Sophie yang minggat, gak lain karena ia gak ingin mengotori tangan semua bestinya. Sang raja juga memberitahukan dunia bukanlah tempat yang cuma disinari oleh matahari. Dan Sophie menyadari bahwa dari awal, ia adalah sosok yang berdiri di balik bayangan. Maka dari itu ia memutuskan buat menyelesaikan semua itu seorang diri. Raja Gil pun meminta Blade dan para besti untuk memikirkan ulang keputusan mereka tadi. Di pagi buta, nampaklah Blade yang dihampiri Iona dan juga aku. Blade mengira hanya mereka berdua lah yang akan ikut dengannya. Namun sesaat kemudian... mau datang dan memberitahukan dia dan Maria takkan mungkin membiarkan Sophie pergi seperti itu. Blade pun senang dan mengira hanya mereka berlima lah yang akan pergi ke sana. Namun sesaat sebelum mereka mencapai gerbang, ternyata... Scene berlanjut memperlihatkan Ernest yang berhasil menemukan Sophie yang baru aja keluar dari gudang persembunyian kelima Sophie sebelumnya. Ernest menghentikan Sophie yang berniat kabur lagi. Sophie yang merasa gak pantas berada di samping mereka memutuskan buat memberitahukan kebenaran yang ia tutupi selama ini. Scene berpindah memperlihatkan Sophie yang baru aja memberitahukan perihal dirinya yang merupakan subjek ke-12 dari proyek hero buatan. Semua orang selain Blade pun terkejut karena mengetahui fakta bahwa Sophie dan kelima Sophie KW itu adalah senjata humanoid yang diciptakan untuk melampaui sang hero. Usai mengetahui target para Sophie KW adalah hero, para besti pun penasaran dan bertanya-tanya kenapa mereka malah menyerang Blade. Sophie yang gak bisa menjawab seharusnya udah menjadi sebuah jawaban bagi mereka. Tapi dengan sangat goblenya di sini, Ernest dan para besti selain Mao dan Iona malah mengira kelima Sophie hanya ingin sparring melawan manusia super seperti Blade. Sebelum bisa adu mekanik melawan sang hero. Gak pengen rahasia terbongkar, Blade mengiyakan ucapan Ernest dan para besti barusan. Singkat cerita, setelah cukup banyak ucapan sentimental dari Sophie, di mana ia merasa gak pantas berdiri berdampingan dengan para besti di bawah sinar matahari. Namun baru aja ia mengucapkan rasa terima kasihnya, sesaat kemudian ini yang dilakukan sama Ernest. Ernest menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh yang telah berubah. Dari yang tadinya memiliki mata sinis dan kejam, namun kini berubah menjadi badut. Setelahnya, Ernest juga akan membantu memusnahkan kelima Sophie itu, namun Blade mengatakan ia tak akan melakukannya. Blade meyakini pasti ada cara lain yang bisa ia lakukan. Mengira Blade punya ide, namun ternyata ia tidak punya sama sekali. Demi bisa menolong kelima adiknya Sophie, Blade meminta para besti untuk membantunya. Setelah semuanya setuju buat membantu, Blade menanyakan rencana yang paling ampuh pada Eliza. Terkejut karena diandalkan olehnya, Eliza pun memberitahukan ia memiliki satu rencana. Scene berpindah ke suatu laboratorium terbengkalai.
Nampak Laun yang menghampiri Deox dan juga Sanku yang tepar akibat pertempuran mereka sebelumnya. Meskipun sangat lelah, namun karena diancam akan dinonaktifkan, seketika itu pula Deox dan Sanku langsung bangkit dan mendengar perintah dari pencipta mereka semua. Tak lama kemudian, Trowa dan Katre datang memberitahukan bahwa mereka baru aja menerima surat tantangan. 決着をつけるわ。 Ujung-ujungnya, adu mekanik mereka juga akan dilakukan di arena akademi. Terlihat Blade yang bersiap, sembari ditonton oleh para besti dari bangku penonton. Tak lama berselang, para Sofi datang dengan bawa senjata khas mereka masing-masing. Elizabeth mengingatkan bahwa hanya Blade yang akan beradu mekanik di atas panggung. Solo versus squad, gak boleh nyerang dan cuma boleh menghindar serta bertahan. Tujuan yang lain hanya untuk membuat kelima Sofi itu menjadi kelelahan karena bertarung. Setelah Blade bersiap dengan pedangnya, sesaat kemudian ini yang terjadi. Alasan sebenarnya di balik rencana tadi ialah supaya Raja Gil dan semua orang seakademi bisa menemukan lokasi dari pencipta kelima Sofi itu. Tujuan Eliza setelah menemukan orang itu ialah mengatur ulang parameter kelima Sofi itu sehingga kelimanya bisa terselamatkan. GG sekali. Meski tanpa pedang sekalipun, Blade masih bisa menciptakan barrier yang mampu mengempaskan kelima Sofi itu sekaligus. Para besti pun khawatir karena justru Blade lah yang terlihat kelelahan saat ini. Namun mereka nggak bisa melakukan apapun selain percaya dan memberinya support berupa kapsul kecil yang baru aja dikeluarkan sama Jessica. Sesaat setelah Blade mengambil kembali pedangnya, nampaklah Deox yang mulai menggunakan ulti hero buatannya. Ultinya Deox barusan jujur keren banget sih bagi gua. Ia mampu membuat Blade terjatuh berulang kali dari ketinggian. Namun Deox sendiri juga nampak tumbang meski baru mengulti satu kali. Lama kemudian Katre datang dan ikutan mengeluarkan ultinya. Namun bersamaan dengan itu, Blade terlihat menerima kapsul kecil yang dilemparkan oleh Jessica. Sama seperti Deox tadi, Katre juga nampak tumbang meski baru mengulti satu kali. Ulti berikutnya akan dikerahkan oleh Trowa. Namun lagi-lagi Blade menerima kapsul yang sama dari Leonard. Bersama dengan tumbangnya Trowa, pedang Blade juga terlihat hancur berkeping-keping. Yang padahal masih ada 2 Sofi lagi yang belum tumbang. Gak punya pilihan lain, Blade meminta Arnes untuk melemparkan kapsul itu. Namun sayangnya di sini, tepat di saat Blade yang mau menerima kapsul itu, ia malah diserang sama Sanku. Gak bisa cuma berdiam diri saja, Sofi terlihat langsung membantu Blade yang lagi kesulitan. Sofi kemudian memintanya untuk menggunakan kekuatannya. Meskipun akan sangat berat, namun Sofi meyakinkan bahwa hidupnya adalah miliknya seorang. Bersama dengan itu, nampaklah Sanku yang lagi bersiap dengan ultinya. Dengan tumbangnya Sanku barusan, itu artinya hanya tinggal Ulun seorang lah yang masih berdiri. Setelah bersiap dengan pedang dan kekuatannya, Blade terlihat menggunakan kapsul itu meski tanpa pedang sekalipun. Hingga pada akhirnya... Dari semua Sofi KW barusan, hanya Unla yang tidak tumbang meski baru aja mengeluarkan semua kekuatannya seperti itu. Namun di tengah matahari yang mulai terbenam, Blade pun terkejut di saat Un yang memberitahukan waktunya telah habis. Di ujung hidupnya, Un memberitahukan waktu mereka hanyalah 2 minggu sejak diaktifkan. Dan matahari terbenam adalah tanda dari penutup kehidupan mereka berlima. Blade yang panik langsung menghubungi Eliza, dan alangkah terperanjaknya Blade setelah diberitahu Eliza bahwa salah sang pencipta bahkan telah wafat bahkan sebelum mereka diaktifkan. Yang berarti selama ini, para Sofi KW bergerak dengan perintah yang sebenarnya hanya ada di dalam pikiran mereka saja. Blade meminta Eliza untuk melakukan sesuatu. Eliza yang merasa bisa melakukannya, namun waktu yang mereka miliki sama sekali nggak cukup. Dirinya pun menekankan ilmu pengetahuan itu juga sangat tidak pasti, dan bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan dengan sangat instan. Di saat-saat terakhir,
Sophie minta Blade untuk mengumpulkan para Sophie KW menjadi satu. Setelah menurutinya, Sophie minta Un buat bangun sebentar. Dirinya mengetahui Un yang belum mengeluarkan ulti hero buatannya. Un dan para Sophie yang merasa gak ada gunanya buat hidup lagi. Namun Blade memberi mereka tujuan hidup yang baru. Yang mana ia meminta mereka berlima untuk melampauinya. Mendengar hal itu, jelas mereka merasa itu adalah sebuah mimpi yang sangat indah, sekaligus sangat menyenangkan. Un yang akhirnya memahami perasaan ingin hidup, akhirnya menggunakan ultinya. Blade kemudian diminta buat mengendalikan kekuatan hero buatan milik Un. Hingga pada akhirnya... Di keesokan harinya, nampaklah Blade yang sedang dalam perawatan. Namun tak lama kemudian ia terbangun dan mendapati Sophie yang mengintip dari balik pintu. アンかな？正解よ。 Oh, rupanya tubuh Sophie kini telah berisi tidak hanya kesadaran Sophie Ori, melainkan juga kesadaran dari kelima adiknya. Meski telah diselamatkan, namun tujuan Un dan yang lain buat membinasakan Blade masih belum hilang seutuhnya. Tak lama setelah itu Un bertukar jiwa dengan Sophie Ori. Blade kemudian menanyakan keadaannya saat ini. Namun jawaban Sophie habis ini bakalan menciptakan sebuah tanda tanya besar bagi Blade dan kita semua. 子供が6人できた気分よ。一人多くね？ Tanpa mengetahui apa maksud dari ucapan Sophie tadi, Shin malah berpindah ke para besti yang saat ini sedang menghadapi tokek ireng raksasa. Dan lagi-lagi, tokek raksasa itu adalah sebuah kesalahan Raja Gil yang malah menerima monster latihan meski tak ada kesalahan dari pihak pengirimnya. Sehabis membuat kutumbang, nampaklah Arnes yang menghujani tokek besar itu dengan banyak bola api. Namun serangan itu sama sekali gak mempan di hadapan si tokek raksasa itu. もっと頑張りなさいよ。 Ngeliat Arnes yang kesulitan, Leonard pun berniat menerjang si tokek. Namun kayak biasanya, ia terpental setelah terkena sentilan maut dari si tokek. Tombak Leonard yang jatuh ke tangan Sophie jelas langsung dimanfaatkan olehnya. 任せて。 Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh semua murid di sana. Namun tak ada satupun serangan mereka yang mempan padanya. Di tengah kesulitan itu, Raja Gil menenangkan Siren yang khawatir pada semua murid. Karena masih ada satu orang lagi yang sedari tadi gak kelihatan di sana. Scene pun diakhiri dengan Blade yang muncul sembari membawa Katsukare usai menghabisi tokek raksasa itu dengan satu kali serangan. Ngeliat kelakuan Blade yang gak berubah selama 12 episode ini, Arnes dan para bestie pun mengucapkan kata-kata yang sangat wajib dikeluarkan.